kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Antarini dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI menilai bahwa pemerintah seharusnya bergerak cepat dalam menindaklanjuti status lahan yang terbengkalai dan diambil alih untuk objek reforma agraria demi keadilan bagi masyarakat. Guna mengatasi berbagai konflik agraria yang marak terjadi, Komisi 2 DPR RI mendorong percepatan penataan ulang struktur agraria yang timpang di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR RI Ongku P. Hasibuan mengatakan, pemerintah seharusnya bergerak cepat dalam menindaklanjuti status lahan yang terbengkalai dan mengambil alih untuk objek reforma agraria demi keadilan bagi masyarakat. Mengingat saat ini, banyak petani yang kehilangan mata pencaharian karena lahan yang semakin berkurang untuk kepentingan korporasi. Oleh karena itu, percepatan reforma agraria perlu terus dilakukan di seluruh Indonesia. Tujuan daripada reforma agraria itu kan kita mau menghadirkan keadilan buat masyarakat. Yang terjadi selama ini adalah ketimpangan yang luar biasa. Kepemilikan lahan di negeri kita ini luar biasa timpang, ya. Masyarakat banyak itu tidak memiliki lahan, sementara korporasi itu menguasai lahan luar biasa. Nah, oleh karena itu untuk menghadirkan keadilan buat masyarakat, maka dilakukanlah reforma agraria. Lahan itu HGU sudah dikuasai atau izin usaha pertambangan dan sebagainya sudah dikuasai bertahun-tahun, berpuluh tahun. Begitu masyarakat masuk ke situ, mereka terlarang karena sudah ada konsesinya. Menjadi perhatian supaya menghadirkan keadilan buat masyarakat itu dilakukanlah reforma agraria itu. Selain itu, Ongku Hasibuan juga mengingatkan agar pemerintah tidak semena-mena dalam menetapkan alih fungsi lahan, terutama melakukan penggusuran terhadap pemukiman warga untuk dijadikan kawasan hutan dengan mengatasnamakan tujuan konservasi alam. Sementara lahan HGU yang terbengkalai harus segera ditindaklanjuti. Dari Bogor, Akbar Prayoga, TVR Parlemen, melaporkan. Dari target sebesar 3,6 juta ton telah terrealisasi 2,4 juta ton impor beras oleh maksud kami di sini ada Perum Bulog untuk mendukung program Magna Bergizi Gratis. Anggota Komisi 4 DPR RI Alin Mus menyayangkan bahwa derasnya keran impor beras demi memenuhi kebutuhan stok beras. Pada bulan Oktober 2024, produksi beras nasional diprediksi akan meningkat. Namun, Komisi 4 DPR RI menyoroti rencana pemerintah untuk tetap melakukan impor beras guna mendukung program pemerintah baru, yakni Makan Bergizi Gratis. Dari target sebesar 3,6 juta ton, telah terrealisasi 2,4 juta ton impor beras oleh Perum Bulog untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Anggota Komisi 4 DPR RI Alin Mus menyayangkan derasnya keran impor beras demi memenuhi kebutuhan stok beras. Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional pada bulan Oktober mencapai 2,5 juta ton. Proyeksi tersebut dinilai besar seiring dengan adanya perakiraan fenomena La Nina di Indonesia. Makanan yang bergizi ya pastinya tentunya pangan di situ harus ada, ya baik dari kebutuhan susu, daging, protein, vitamin, dan situ juga karbohidrat termasuk beras itu kan harus terpenuhi. Punya program tersebut tapi pangan kita tidak sanggup gitu. Nah, yang diproduksi dari bangsa kita sendiri. 2024 itu kita surplus beras. Surplus berasnya kita kelebihan kan. Jadi kenapa sampai sekarang masih kita impor? Terus juga penyerapan bulog dari petani juga masih sangat rendah karena hasil produksi juga kecil. Jadi ini kan kita harus bagaimana juga menstabilisasikan harga di pasar. Berdasarkan catatan Badan Pangan Nasional, impor beras sepanjang tahun 2023 hingga 2024 sudah mencapai 6,1 juta ton. Untuk itu, Alin Mus mengingatkan pemerintah untuk membatasi impor beras dari negara tetangga dengan memaksimalkan serapan produksi beras dalam negeri. Adila dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Sekretariat Jenderal DPR RI, komitmen perangi penyalahgunaan narkoba lewat sosialisasi bahaya anti narkoba dan fasilitas tes urin bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Guna memerangi penyalahgunaan obat-obatan terlarang, Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan gerakan anti narkoba di Gedung Nusantara Jakarta
dengan rangkaian acara sosialisasi bahaya narkoba dan fasilitas tes urin bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, acara ini merupakan bentuk komitmen untuk menjadikan Setjen DPR RI menjadi lembaga yang bebas dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Adapun sosialisasi anti narkoba bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait bahaya penyalahgunaan narkoba serta menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba. Ini kan tahap awal adalah kita lakukan sosialisasi ya, kemudian juga pemeriksaan urin gitu ya. Tapi ke depan kita akan secara intensif juga melakukan berbagai hal efek dari bahayanya narkoba, narkotika dan sejenisnya ya. Itu akan kita lakukan diseminasi terus, sosialisasi terus kepada pegawai. Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Heri Mariadi mengatakan, akan memberikan solusi kepada masyarakat Indonesia, khususnya daerah rawan narkoba, untuk membenahi dan menata kembali kehidupan masyarakat menjadi lebih sehat dan makmur tanpa narkoba. Yang pertama, kita akan melaksanakan penyuluhan, pencegahan penyuluhan. Yang kedua adalah kita memberikan edukasi pada masyarakat. Yang ketiga memberikan life skill atau keterampilan-keterampilan pada masyarakat supaya mereka mampu mandiri, tidak tergantung pada narkoba. Itu 4 kegiatan itu kita laksanakan di tiap-tiap daerah rawan. Bani dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka memberikan pembelajaran politik kepada generasi muda, Sekretariat Jenderal DPR RI jaring pelajar tingkat sekolah menengah atas dan juga sederajat menjadi parlemen remaja. Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda menilai generasi muda tidak hanya membutuhkan pendidikan formal yang didapat dari bangku sekolah, namun juga pengalaman dan pendidikan informal untuk mengembangkan karakter. Seperti apa kegiatan parlemen remaja ini, kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17, di mana parlemen remaja diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pendidikan informal untuk mengembangkan karakter remaja Indonesia, sekaligus melihat potensi peserta parja yang menunjukkan bakat diplomasi politiknya. Dan simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Parlemen Remaja merupakan kegiatan pembelajaran politik kepada generasi muda, khususnya pelajar tingkat sekolah menengah atas dan sederajat. Dari 22.000 pendaftar gelaran Parlemen Remaja tahun 2024 ini, hanya 137 orang terpilih yang berkesempatan melakoni tugas-tugas wakil rakyat selama 6 hari. Angka ini mencerminkan minat dan dedikasi luar biasa dari remaja di seluruh Indonesia. Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda menilai, generasi muda tidak hanya membutuhkan pendidikan formal yang didapat dari bangku sekolah, tetapi juga pengalaman dan pendidikan informal untuk mengembangkan karakter diri. Pengalaman itu salah satunya bisa didapat dari mengikuti program Parlemen Remaja. Syaiful Huda juga menyoroti pentingnya forum Parlemen Remaja sebagai upaya untuk mengatasi disparitas kualitas pendidikan di berbagai daerah. Menurutnya, melalui forum ini, para siswa dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman yang akan membantu mereka memahami kekurangan dan kelemahan sistem pendidikan di daerah masing-masing. Selain di bangku sekolah,
mereka harus berada di bangku-bangku di tempat-tempat yang lain. Bangku parlemen adalah bagian proses pembelajaran dari anak-anak peserta didik kita, dan ini akan menjadi inspirasi bagi proses pembelajaran mereka suatu saat. Dan ini bagian dari pendidikan experience, pendidikan pengalaman yang menurut saya jangan-jangan dari sini mereka akan terinspirasi untuk berbuat banyak hal ke depan. Saya kira akan menjadi semacam pengalaman dalam konteks pendidikan yang berbeda antar daerah itu. Di sisi lain, Kepala Bagian Humas Setjen DPR RI Beni Sabri mengaku telah melihat potensi peserta Parja yang menunjukkan bakat diplomasi politiknya. Beni juga berharap peserta Parja bisa menyebarluaskan mekanisme kerja lembaga parlemen guna meningkatkan citra DPR RI di kalangan generasi muda. Kita mau multiplier efeknya bangun. Jadi teman-teman nanti saat kembali ke sekolah atau kembali ke lingkungan itu mereka bisa menyebarkan pemahaman lebih tentang DPR dan tentang bagaimana sih memanfaatkan hak politik mereka. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita punya beberapa program lanjutan, dan itu salah satunya mengoptimalkan para alumni Parlemen Remaja dan juga Parlemen Remaja di tahun-tahun mendatang. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan bahwa 99,7% dari liabilitas polisi, di sini maksud kami liabilitas polis, telah menyetujui restrukturisasi Jiwasraya untuk dialihkan ke PT Asuransi Jiwa AEFJ. Dan di sini dalam hal ini AEFJ Life telah berhasil menyelesaikan amanat negara untuk menerima pengalihan polis dari PT Jiwasraya yang dalam beberapa tahun belakangan mengalami fraud yang merugikan negara. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, pemirsa, tetap bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 17. Keberhasilan AEFJ Life dalam menerima pengalihan polis dari PT Jiwasraya merupakan hasil kerja besar dan juga bersama di sini Komisi 6 DPR RI dan juga Kementerian BUMN untuk bisa menciptakan tata kelola asuransi yang prudent dan kredibel. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saya Indonesia Tengah berada di Gedung Nusantara 2, di mana kita seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kementerian BUMN telah membeberkan penyelewengan atau fraud yang telah dilakukan PT Jiwasraya senilai hampir 50 triliun rupiah yang menjadikan hal tersebut menjadi kasus hukum besar di Indonesia. Dan BUMN bidang asuransi jiwa ini dinilai juga salah tata kelola dan juga marak terjadi dari praktek penipuan di internal perusahaan, di antaranya penawaran bunga yang tak lazim dan juga timbal balik yang tak wajar. Dan menurut BPK sendiri pemirsa, PT Jiwasraya juga merugikan negara sebanyak 16,8 triliun rupiah. Dan rencana dari Kementerian BUMN sendiri akan membubarkan atau melikuidasi dari PT Jiwasraya di September ini sesuai dengan rencana penyihatan keuangan dan juga dari peraturan OJK sendiri. Dan lantas bagaimana, apakah likuidasi dari PT Jiwasraya ini menjadi jalan satu-satunya dalam menyelesaikan
berbagai masalah dan bagaimana nasib dari para pemegang polis. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya dari anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Herman Khairon. Pak, bagaimana Pak likuidasi dari PT Jiwasraya ini, apakah tepat dilakukan di tengah dari berbagai masalah yang ada di PT Jiwasraya? Iya, Jiwasraya ini sebetulnya kasusnya sudah lama ya. Tahun 2015 mulai ada persoalan, ada fraud di situ, dan 2019 mencuat. Dan pada waktu itu saya termasuk inisiator untuk pembentukan Pansus Jiwasraya tahun 2019 akhir. Dan tentu kejadian ini terus menjadi perdiskusian, pembicaraan, pembahasan di Komisi 6, dan akhirnya pada tahun 2021 diputuskan bahwa Jiwasraya kemudian membentuk perusahaan baru di bidang asuransi. Karena ini adalah opsi yang paling tepat, yaitu AFJ Life, ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi perusahaan asuransi BUMN baru, dan kemudian mengalihkan seluruh aset Jiwasraya, juga dilaksanakan penyertaan modal negara. Nah, dari penyertaan modal negara inilah sebagian untuk bisa menyelesaikan terhadap kewajiban kepada pemegang polis, dan sebagian lagi pemegang polis tentu diberikan penawaran. Karena kan memang ini melalui proses tahapan, ada PKPU, ada homologasi, dan pada akhirnya kemudian ada kesepakatan. Memang ada beberapa yang sampai hari ini belum tuntas, tapi volumenya ataupun presentasinya kecil sekali ya. Namun demikian tentu harus mendapatkan perhatian khusus ya. Awal-awal tentu kami juga bersikeras bahwa negara harus punya tanggung jawab, karena BUMN melakukan hal ini juga mengatasnamakan negara, badan usaha milik negara. Oleh karenanya kementerian pada waktu itu mengajukan 4 opsi. Nah, salah satu opsi pada akhirnya disetujui, dan sekarang sudah beralih. Hampir 100% tentu pemegang polis telah beralih kepada AFJ Life, dan kemudian sekarang sudah berjalan, tinggal menyisakan sebetulnya setelah kemudian hasil sitaan dihitung kembali dan kemudian masuk bagian daripada penguatan keuangan di AFJ Life, juga PMN disuntikan dalam beberapa fase ya. Dan fase terakhir di tahun lalu, tentu mudah-mudahan ke depan ini sudah berangsur-angsur menuju kepada perusahaan asuransi yang sehat, dan pada akhirnya tentu bisa mengembalikan kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis. Memang AFJ Life ini sebagai reinkarnasi dari Jiwasraya ya harus prudent, jangan sampai terulang kembali. Karena kalau melihat dari perjalanan ke belakang ya, kita flashback coba, bahwa setelah kasusnya Jiwasraya itu juga ada kasusnya Asabri. Setelah kasusnya Asabri ada kasusnya Dapen, dana pensiun BUMN, itu juga ada gitu. Nah, bahkan terakhir ada kasus Taspen ya. Ini kan ironis gitu, di tengah situasi yang semestinya justru BUMN memberikan penguatan terhadap situasi ekonomi negara, justru terjadi fraud, terjadi persoalan di BUMN. Bagaimana tata kelola asuransi ke depan yang akan dibangun atau dikelola, Pak? Bagaimana membuat strategi untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada AFJ Life. Itu yang penting. Nah, bagaimana? Ya itu tugas daripada direksi AFJ Life untuk bisa bagaimana melahirkan strategi, cara untuk bisa meyakinkan kembali publik, kepercayaan publik kembali meningkat, dan inilah prasyarat untuk bisa mengembalikan AFJ Life seperti Jiwasraya dulu. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Herman Khairon, salah satu anggota Komisi 6 DPR RI. Di mana pemirsa terima kasih atas perhatian Anda, dan saya kembalikan ke studio. Dan pemirsa, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial.
Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Terima kasih Anggun dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 10 DPR RI minta investigasi khusus motif pemukulan wasit di laga Aceh melawan Sulawesi Tengah pada PON ke-21. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini Komisi 10 DPR RI soroti insiden pemukulan wasit sepak bola di laga Aceh melawan Sulawesi Tengah di PON ke-21 yang dilakukan oleh pemain. Terkait hal ini, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda mendesak investigasi khusus dan berharap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan pertandingan diberi sanksi tegas. Insiden ini menjadi bukti ekosistem sepak bola kita tidak sedang baik-baik saja. Belum ada perbaikan signifikan terkait kualitas kompetisi, termasuk kualitas pemain dan perangkat pertandingan. Selain itu, PON ke-21 kali ini dinilai banyak sekali kekurangan, mulai dari ketidaksiapan infrastruktur hingga kualitas pertandingan yang disinyalir tidak mencerminkan sportivitas. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu kunjungan GKSB DPR RI ke Parlemen Uzbekistan. Bahas kemerdekaan Palestina hingga konektivitas regional. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana delegasi grup kerjasama bilateral DPR RI laksanakan kunjungan kerja ke Parlemen Uzbekistan pada 11 hingga 14 September 2024. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua GKSB DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono yang didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana. Sebagaimana diketahui, Uzbekistan merupakan salah satu mitra paling strategis Indonesia di kawasan Asia Tengah yang berkontribusi pada stabilitas dan pembangunan kawasan secara keseluruhan. Melalui Parlemen Uzbekistan, Parlemen Indonesia ingin membangun forum yang menyediakan dialog mendalam antara Parlemen Indonesia dan Parlemen di kawasan Asia Tengah guna mendorong komitmen dukungan penuh terhadap kemerdekaan bangsa Palestina, bekerja sama dalam mencapai komitmen global untuk pencapaian SDGs maupun mitigasi perubahan iklim, serta mendorong fair and direct trade. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait Komisi 10 DPR RI minta investigasi khusus motif pemukulan wasit di laga Aceh melawan Sulawesi Tengah pada PON ke-21 serta kunjungan GKSB DPR RI ke Parlemen Uzbekistan, bahas kemerdekaan Palestina hingga konektivitas regional. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dalam segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan pemirsa, tak lupa kami mengingatkan bahwa pada 1 Oktober 2024 nanti Anda semua dapat menyaksikan momen pelantikan anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen dan juga tvrparlemen.dpr.go tadi. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR yang Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.